Yang pertama, beliau menggunakan Yohanes 10 ayat 29, di mana Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada siapapun. Sehingga perkataan Yesus dalam ayat 30-nya yang berkata aku dan Bapa adalah satu, itu tidak menunjukkan kesetaraan hakikatnya atau kesatuan hakikatnya dengan Sang Bapa, melainkan kesatuan dalam pengembalaannya saja. Pertanyaan saya, mungkinkah yang tidak sehakikat itu memiliki otoritas yang sama dalam hal pengembalaan? Itu seperti apakah manusia dan kucing itu memiliki otoritas yang sama? Tentu tidak. Kenapa? Karena manusia dan kucing itu memiliki hakikat atau jenis yang berbeda. Lalu kalau memang Yesus dan Bapa itu tidak sehakikat atau ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, mungkinkah Bapa itu menyerahkan kepenguasaan atas surga dan bumi kepada Kristus di dalam Matius 28 ayat 18? Yesus jadi gembala baik, apakah menggeser kedudukan Allah Bapa sebagai gembala baik? Yesus berkata, Bapa dan aku satu. Konteksnya dalam Yohanes 10, sama-sama menggembalakan, itu maksudnya. Kenapa sampai begitu, Pak? Karena orang menjadikan ayat itu sebagai dasar Yesus dan Bapa satu zat. Loh, ini urusannya penggembalaan kok satu zat loh. Dulu juga saya itu pakai ayat-ayat itu. Saya asli Trinitarian, saudara. Buku saya Tritunggal itu asli Trinitarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Saya tidak tahu lagi ya, mau berkata apa untuk Elia Miron. Karena saya merasa ini orang hanya karena kemarin sempat dapat momentum, sempat diundang di podcastnya Dr. Richard, terus merasa udah paling pintar, terus merasa udah paling ngerti. Padahal jelas-jelas dia diundang karena bentuknya yang kontroversi. Dr. Richard melihat, wah ini kalau diundang bisa bikin viral. Karena bentuknya saja sudah kontroversi, kan begitu. Belum pernyataannya. Casingnya saja sudah seperti itu. Itulah yang menjadi alasan Dr. Richard mengundang Elia. Bukan karena ilmunya, teman-teman. Tetapi si Elia Miron dan Laskar Polycarpus berpikir, wah artinya saya pintar. Artinya saya diundang karena orang menganggap saya cerdas. Itu yang ada di otak Elia Miron. Dan ini kacau sekali, teman-teman. Baru dapat panggung sedikit, terus merasa dirinya udah paling ngerti kekristenan. Merasa dirinya lebih paham. Bahkan mengkritisi para pendeta. Yang notabene itu sekolah di sekolah tinggi teologi. Sekolah tentang Bible, Alkitab. Saya bingung ya. Melihat pria yang satu ini ya. Apapun cerita dia pria. Ya, pemuda ini. Jadi dia merasa dirinya lebih ngerti dan coba mengkritisi salah satu pendeta, yaitu pendeta Insinyur Chandra Teja. Kalau Pak Chandra Teja saya rasa nggak perlu lagi saya jelaskan ya, bagaimana sepak terjang beliau, bagaimana kecerdasan beliau. Ya kita bisa lihatlah dari cara penyampaian dia, dari materi-materi ilmu yang selalu dia bagikan. Bahkan tentang keuangan, itu Pak Chandra Teja itu luar biasa. Dan Pak Chandra Teja ini adalah seorang pendeta resmi ya, seorang pendeta resmi. Jadi saya sangat bingung saat Elia merasa dirinya lebih ngerti daripada Pak Chandra Teja. Merasa lebih pintar. Ini yang gawat, teman-teman. Banyak di zaman sekarang itu yang pintar sedikit, yang sok pintar yang banyak. Mengaku pakar yang banyak. Sama seperti Edis. Ilmu cuman secuil, tapi mengklaim sebagai pakar. Ini yang berat. Memang di zaman sekarang seperti itu. Ngaku-ngaku ngerti yang banyak. Ngaku pintar banyak. Benaran pintar sedikit. Dan kita akan melihat ya, bagaimana statement Elia Miron, tetapi nanti yang menampar dia bukan saya. Yang menampar Elia Miron ini bukan saya. Biarkan pendeta lain yang menampar Elia Miron. Jadi dia sok mengkritisi pendeta Chandra Teja, nah nanti biarkan pendeta lain yang menampar si Elia ini. Biar sadar dia. Biar jangan merasa dirinya tuh udah hebat sekali gitu. Ini memalukan. Mending Anda bereskan dulu sakit Anda, seperti yang disebut oleh Lina Wijaya. Daripada Anda sibuk koar-koar, sibuk ngomong firman Tuhan, tapi kelakuan cabul, mending Anda bereskan dulu penyakit Anda, ya, sifat Anda, kecenderungan seksual Anda, itu dulu dibereskan.
Ini menurut Lina Wijaya, bukan menurut saya. Menurut saya itu nasihatnya bagus gitu. Jadi saya meneruskan. Ya, saya hanya meneruskan apa yang disampaikan oleh Mak Lina buat si Elia Miron ini ya. Oke, kita coba dengarkan dulu sebelum nanti kita dengar pernyataan dari seorang pendeta besar yang menampol Elia Miron. Di sini bilang lebih besar Bapak itu daripada aku. Jadi beliau adalah seorang pendeta yang ngakunya Kristen tapi mengatakan bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Mari kita kupas argumentasinya satu persatu. Yang pertama, beliau menggunakan Yohanes 10 ayat 29, di mana Yesus berkata Bapa lebih besar daripada siapapun, sehingga perkataan Yesus dalam ayat 30-nya yang berkata aku dan Bapa adalah satu, itu tidak menunjukkan kesetaraan hakikatnya atau kesatuan hakikatnya dengan Sang Bapa, melainkan kesatuan dalam pengembalaannya saja. Pertanyaan saya, mungkinkah yang tidak sehakikat itu memiliki otoritas yang sama dalam hal pengembalaan? Itu seperti apakah manusia dan kucing itu memiliki otoritas yang sama? Tentu tidak. Kenapa? Karena manusia dan kucing itu memiliki hakikat atau jenis yang berbeda. Lalu kalau memang Yesus dan Bapa itu tidak sehakikat atau ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, mungkinkah Bapa itu menyerahkan kepenguasaan atas surga dan bumi kepada Kristus di dalam Matius 28 ayat 18? Mikir dong. Yang kedua, Kita lihat lagi ayat berikutnya nih ya. Nah, ini dia. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Kalau ada orang diutus dan ada orang yang mengutus, kira-kira siapa yang lebih tinggi? Yang mengutus dong lebih tinggi, yang diutus lebih rendah. Contoh, Pak Jokowi mengutus Pak Prabowo meeting di Eropa. Ya tentu Pak Jokowi sebagai presiden lebih tinggi dong. Pak Prabowo cuman menteri, Menhan, lebih rendah. Enggak begitu Pak, maksud ayat Yohanes 8:42. Pokoknya Konsili Nicea bilang sederajat. beliau menggunakan Yohanes 8 ayat 42 bahwa Yesus adalah utusan, tidak mungkin utusan sama derajatnya dengan yang mengutus. Bahkan beliau menggunakan analogi presiden lah dengan menteri segala macam. Tapi beliau lupa nih bahwa di ayat yang sama Yesus mengatakan bahwa dia adalah utusan yang keluar daripada Bapa. Yesus adalah firman Allah yang kekal di dalam diri Allah Sang Bapa. Tapi ketika Sang Bapa itu ingin melakukan karyanya di bumi, dia menyuruh firman-Nya, akal budinya, logika, ilmunya sendiri untuk keluar dari dirinya. Sehingga ketika dia keluar, maka disebut diutus. Tapi sejak kekal firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, mungkinkah yang di dalam diri Allah itu lebih rendah daripada Allah itu sendiri? Itu firman loh, bukan baju. Yang ketiga, beliau menggunakan Yohanes 4 ayat 34 bahwa Yesus adalah utusan dan dia melakukan kehendak Bapa. Oke deh. Ayat berikutnya. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Jadi Yesus bilang, aku diutus oleh Dia. Dan makananku adalah melakukan kehendak Dia. Nggak boleh kehendaknya Yesus, kehendak Dia. Bayangin nggak orang sama tinggi tapi harus melakukan kehendak orang yang diutusnya? Nggak sama tinggi dong. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukan pekerjaannya Yesus, pekerjaan Allah Bapa. Enggak Pak, pokoknya Konsili Nicea bilang sama tinggi. Lanjut. Ya jelas dong Pak, Yesus yang adalah firman-Nya Allah ya pasti melakukan kehendak Bapa. Kenapa? Sang Bapa yang adalah Allah yang esa itu pasti melakukan segala sesuatu menggunakan firman-Nya. Makanya bunyinya berfirmanlah Allah. Berarti dia menggunakan firman-Nya, menggunakan akal budinya. Itu tidak berarti bahwa akal budinya itu lebih rendah daripada dirinya sendiri. Gitu loh. Jadi ya jelas Yesus yang adalah firman-Nya Allah melakukan kehendak Bapa. Nggak mungkin Bapa berfirman menciptakan ayam yang keluar itu kucing. Gitu loh. Yang keempat, beliau menggunakan Yohanes 5 ayat 30 bahwa Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lah kalau dia Allah yang sama tinggi, kok dia nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Oke,
Kita lihat yang di bawah langsung. Sebab aku tidak menuruti kehendakku. Loh, sama tinggi tapi tidak menuruti kehendak dia. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku lagi. Dia cuma utusan. Nah, berbicara seperti ini orang mengatakan, jangan-jangan Pak Erastus atau si Pak Chandra ini lagi mau merendahkan Tuhan Yesus. Enggak. Nanti ya, di akhir ya, saya terangkan ya. Justru ini meninggikan Tuhan Yesus. Bapak bisa aja. Makanya jangan di skip videonya ya. Ya iya dong, kenapa? Karena Yesus yang melakukan apa yang Bapak mau. Karena dia kan firman, yang melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Gitu loh Pak. Jadi itu tidak pernah menunjukkan bahwa Yesus lebih rendah daripada Bapa. Dia adalah ide ilahi. Yesus adalah idenya Bapa. Gitu. Ya. Yang kelima, beliau menggunakan Matius 24 ayat 36 bahwa Yesus nggak tahu hari kiamat, hanya Bapa saja. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ini berbicara mengenai hari kiamat. Ya, tidak ada seorang yang tahu. Malaikat tidak, anak pun tidak. Bagaimana kalau mereka berdua sederajat, sama tinggi? Kok anaknya nggak tahu, cuman Bapa yang tahu? Anda masih mau bilang sederajat, sama tinggi? Pokoknya hasil konsili Nisea bilang sama tinggi, Pak. Oke, kalau masih belum puas, lanjut. Ya, Yesus pada saat itu sedang menggunakan perumpamaan orang Yahudi bahwa ketika ada anak laki-laki menjumpai anak perempuan, maka anak perempuan ini akan bilang, kapan kamu datang lagi? Nah, anak laki-laki ini akan mengatakan bahwa aku nggak tahu, Bapakku yang tahu. Nah, maka Yesus yang adalah mempelai laki-laki, dia menggunakan perumpamaan kawin tersebut ketika dia mau menjemput mempelai perempuan yang adalah jemaatnya sendiri, umatnya sendiri. Jadi itu tidak menunjukkan bahwa Yesus tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Bahkan di dalam Wahyu Yesus mengatakan, aku datang segera. Gitu loh Pak. Ya, jadi jangan bandel, oke? Lagi pula ketika Yesus berkata seperti itu, apakah ada murid-murid yang mengatakan, berarti kamu tidak tahu segala sesuatu dong Yesus? Kan tidak ada, karena memang Yesus pada saat itu berbicara dalam pola pikir dan budaya orang Yahudi. Jadi para murid itu mengerti tanpa bertanya bahwa itu tidak merujuk kepada ketidakmengetahuan Kristus. Gitu loh Pak. Karena murid-murid nggak ada yang marah atau mengatakan kamu tidak tahu segala sesuatu berarti, wahai Yesus. Gitu loh, gimana sih Pak? Lucu kali Bapak. Yang keenam, beliau menggunakan Matius 27 ayat 46. Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku. Loh, katanya dia juga Allah. Tapi di sini dia, kok seakan-akan Allahnya dia. Allah tapi punya Allah gitu. Ini Alkitabnya salah kali ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, dia sendiri katanya sederajat. Kok merasa ditinggalkan? Enggak Pak, pokoknya konsili Nisea bilangnya sama tinggi. Kalau dia setara, kenapa Yesus bilang, kenapa engkau meninggalkanku? Wow, gimana toh Pak? Coba Bapak baca dalam Mazmur 22. Itu adalah Ayelet Hasyakar atau nyanyian rusa betina di kala fajar, bahwa nanti Mesias yang akan datang akan mengucapkan itu. Karena itu adalah nubuatan mesianik di dalam Mazmur. Jadi Yesus dalam keadaannya sebagai manusia dan menunjukkan bahwa dia adalah Mesias yang sesungguhnya, maka dia mengucapkan itu. Gitu loh Pak. Coba baca Mazmur 22 lagi ya. Yang kedua terakhir, beliau menggunakan Yohanes 13 ayat 16 yang konon katanya tidak mungkin bisa dibantah. Kenapa? Karena Yesus berkata, seorang hamba tidak mungkin lebih tinggi daripada tuannya. Ini 2 ayat terakhir. Kalau Anda masih ngotot, saya ragu Anda ngerti bahasa Indonesia. Atau jangan-jangan Anda belum pernah baca ayat ini. Yohanes 13 ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Dari tadi kita bilang kan utusan-utusan, dia diutus Allah gitu kan. Dia bilang sendiri loh, tulisannya merah loh ya. Ini artinya ucapan Tuhan Yesus sendiri. Dia bilang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Kemudian atau seorang utusan
daripada yang mengutusnya. Dia kan utusan, yang mengutusnya kan Allah Bapa. Dia sendiri bilang tidak lebih tinggi. Anda masih mau ngeyel? Pokoknya konsili Nicea bilang sama tinggi, Pak. Emang siapa yang bilang bahwa Yesus itu lebih tinggi daripada Bapak Bambang? Kita mengatakan itu setara dalam hakikat keilahian, ya. Dan yang mau saya berikan kepada Bapak, Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai harus milik yang dipertahankan. Bapak jawablah itu. Kalau dikatakan tidak menganggap kesetaraannya, artinya dia setara. Gimana? Hah? Yang terakhir yang nggak mungkin bisa dibantah, beliau menggunakan Yohanes 14 ayat 28 bahwa Yesus berkata, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Oke, ini ayat terakhir. Kalau Anda masih membantah, satu lagi nih habis ini ya. Ayat ini yang terakhir, Anda mungkin nggak ngerti bahasa Indonesia, atau Anda nggak pernah baca ayat ini, atau mungkin ayat ini ketumpahan tip X yang putih itu sehingga Anda nggak pernah baca. Oke, kita lihat ayatnya ya. Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi. Tetapi aku datang kembali kepadamu untuk menjemput kita nanti ya. Tentu bagi kita yang percaya, yang melakukan segala firman-Nya. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita. Karena aku pergi kepada Bapakku. Bapakku. Disebut Bapak tapi sederajat. Kadang-kadang bingung juga kita ya. Lanjut dulu dah, yang saya kasih kuning ini. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah ini udah pamungkasnya ini. Anda masih mau bilang Yesus sederajat sama Bapa? Di sini bilang lebih besar Bapa itu daripada aku. Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku karena yang menjadi manusia itu bukan Bapa, tetapi firman. Filipi 2 ayat 6. Bahwa Yesus yang adalah firman-Nya Bapa, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa sehingga dia menjadi manusia. Itu namanya kenosis, mengosongkan diri. Jadi dalam keadaannya sebagai manusia, memang dia dibuat lebih rendah dari malaikat. Untuk apa? Untuk keselamatan manusia. Tapi sejak mulanya dia bersama-sama dengan Allah dan dia sehakikat dengan Allah. Gitu loh Pak. Jadi dia dibuat lebih rendah itu bukan dari sejak kekekalan, tetapi ketika menjadi manusia. Untuk apa? Melakukan kehendak Bapa. Masa itu aja nggak ngerti? Ngerti ya? Jadi Elia Miron ngotot ingin mengatakan bahwa Yesus itu setara loh. Yesus tidak lebih rendah daripada Bapa. Padahal ayatnya begitu banyak. Begitu banyak yang selalu mengatakan bahwa Allah Bapa itu selalu lebih unggul daripada Yesus. Banyak sekali. Oke, kita akan dengar penjelasan dari pendeta saja, biar jelas ya. Soalnya ini urusan internal mereka. Kita masuk terlalu dalam nanti dibilang sok tahu, kepo dan sebagainya. Ya kita nggak usah lompat pagar lah, kita liatin dari luar. Biarkan pendeta yang ada di dalam pekarangan mereka, yang juga ada di dalam pagar mereka, yang menampar si Elia ini. Begitu juga dengan para pendukungnya. Biar sadar, biar tahu ya. Oke, kita dengarkan dulu penjelasan dari pendeta besar satu ini. Jadi kalau seseorang tidak serupa dengan Yesus, tidak bisa menjadi anak Allah. Tidak bisa masuk dalam persekutuan dengan Bapa dan Anak. Jadi kita harus mengimbangi kekudusan Allah. Karenanya Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapa. Enak emangnya ngomong begini. Ya dituntut. Tapi kita sudah akan pulang ke surga. Hidup ini singkat, mau golek apa, mau nyari apa. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Erketai proston matera. Sampai kepada Bapa bukan hanya masuk surga loh. Persekutuan yang eksklusif. Yesus sendiri terus mengalami proses pertumbuhan sampai sempurna. Setelah mencapai kesempurnaan, dia menjadi pokok keselamatan. Ibrani pasal 12, wah lebih jelas lagi. Hendaklah kamu ya melepaskan beban dan dosa, mengikuti perlombaan yang wajib, mesti wajib,
dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang membawa iman kamu kepada kesempurnaan. Imanmu harus sempurna. Iman di situ dalam arti penurutan terhadap kehendak Allah. Dikatakan dalam firman Tuhan, lihatlah dia yang tekun memikul salib, menanggung bantahan. Begitu hebat dari pihak orang-orang berdosa. Kamu dalam pergumulan kamu melawan dosa belum sampai mencucurkan darah. Dia berat. Saya baca ulang kisah Getsemane beberapa waktu ini. Ada kata gentar, mau mati rasanya. Yesus. Itu bukan sandiwara. Dia betul-betul manusia. Kalau dia Allah lalu dia takut, pura-pura kali. Dicobai tapi tidak berbuat dosa, begitu dikatakan dalam Ibrani untuk menjadi imam besar. Setan kan nggak tolol. Kalau Yesus juga Allah, percuma ngadepin Allah. Halo? Kalau kamu anak Allah, ubah batu jadi roti. Dia nggak berkata, kalau kamu Allah, Allah bisa merubah batu jadi roti. Orang marah saya berkata Yesus tidak 100% Allah. Suruh banyak berdoa. Terima kasih. Mungkin beliau tulus, hanya mungkin perasaan saya saja lagi sensi kali. Terus diberi ayat Alkitab bahwa Yesus itu cahaya kemuliaan Allah gitu. Mungkin dia tulus. Belum tentu dia punya maksud buruk. Tupan saya sensi. Maksudmu banyak berdoa, terima kasih. Maka saya jawab, thanks. Loh, lah orang suruh kita banyak berdoa, ya terima kasih saudaraku. Suruh membaca ayat Alkitab, ayat ini bahwa Yesus cahaya kemuliaan Allah, gambar Allah. Saya cuma dalam hati ngomong, kalau Yesus Allah sendiri nggak perlu memancarkan cahaya Allah, dia Allah. Dia tidak perlu menampilkan gambar Allah kalau dia Allah. Karena Allah tidak kelihatan, kamu yang memancarkan cahaya Allah. So simple, man. Yesus menjadi perantara antara Allah dan manusia agar manusia pertama mengenal Allah. Kedua, masuk dalam persekutuan dengan Allah. Tiga, dapat melayani Allah atau mengerjakan pekerjaan Allah. Baik Yesus maupun kita orang percaya sama-sama mengerjakan pekerjaan Bapa, bukan pekerjaan Yesus. Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Pekerjaan Dia, pekerjaan Bapa. Nanti kalau bicara soal Yesus gembala yang baik, Anda pikir domba milik siapa? Milik Bapa, bukan milik Yesus, bro. Yesus sendiri dipanggil oleh Allah gembalaku. Nah, kalau Yesus jadi gembala baik, apakah menggeser kedudukan Allah Bapa sebagai gembala baik? Yesus berkata, Bapa dan aku satu. Konteksnya dalam Yohanes 10, sama-sama menggembalakan, itu maksudnya. Kenapa sampai begitu, Pak? Karena orang menjadikan ayat itu sebagai dasar Yesus dan Bapa satu zat. Loh, ini urusannya penggembalaan kok satu zat loh. Dulu juga saya itu pakai ayat-ayat itu. Saya asli Trinitarian, saudara. Buku saya Tritunggal itu asli Trinitarian. Jadi kalau nanti ini sudah selesai, itu buku sudah mau ditarik di peredaran. Penulisnya sudah bertobat. Ya lidah memang nggak bertulang sih. Dulu ngomong apa, sekarang ngomong apa. Loh, manusia itu berproses. Kecuali saya bohong. Dulu saya ngomong itu dalam ketidaktahuan. Saya pikir ada 3 pribadi, tapi satunya apa? Zat. 3 pribadi, 1 zat. Jadi berapa? 1 zat. Lalu saya mau tanya, ada nggak di Alkitab tertulis itu? Coba cari, ada nggak? Udah dicarilah ayat Yohanes pasal 10 tadi. Aku dan Bapak satu. Loh, itu soal penggembalaan, bro.
Tidak seorang pun bisa mengambil domba dari tanganku, dan tidak seorang pun bisa mengambil domba dari Bapa. Aku dan Bapa satu. Itu urusannya penggembalaan, bukan urusan zat. Tapi dulu kita ngotot, karena kita ngadepin tetangga kita yang mengatakan Allahnya orang Kristen 3, kita bilang enggak, 1. Lah itu Bapa Roh Kudus 1. Nggak bisa melampaui akal. Saya tahu bahwa kita tidak bisa mengenal Allah 100% sempurna. Tapi kalau sampai tingkat kebingungan, bagaimana kita berinteraksi dengan pribadi yang kepadanya kita harus berinteraksi? Kalau kita membaca Alkitab, simple kok. Abraham, Ishak, Yakub, Daniel, Daud berhubungan dengan Allah itu simple. 1, Yahweh. Nah, lalu Yahweh memperanakkan putranya Yesus dalam rangka menyelamatkan manusia. Menyelamatkan artinya apa? Mengembalikan manusia ke rancangan semula sempurna seperti Bapa, modelnya Yesus. Nah, kalau Yesus tidak persis seperti kita, lalu kita ikut model siapa? Jadi kedatangan Yesus itu memperkenalkan Allah, karena tidak seorang pun bisa mengenal Allah selain di dalam dan melalui Yesus. Masuk dalam persekutuan dengan Allah dan melayani Dia atau mengerjakan pekerjaannya. Nah, mengenal Allah, masuk dalam persekutuan Allah, di dalamnya termaktub, termuat tanggung jawab untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kita tadi membaca Yohanes 9 ayat 4 ya, pekerjaan Bapa, bukan pekerjaan Yesus. Saudara setuju nggak? Saudara setuju nggak? Nggak bisa nggak setuju loh, Alkitab ngomong begitu. Aku datang bukan untuk mengerjakan pekerjaanku, tapi pekerjaan Bapa. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, dan seterusnya, saudaraku. Pekerjaan Bapa bukan pekerjaan Yesus, tapi dipercayakan kepada Yesus, maka jadi pekerjaan Yesus. Selanjutnya pekerjaan itu diberikan kepada kita, lalu kita berkata, baik makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukan untuk kemuliaan Allah. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Filipi 1:21, 2 Korintus 5:14-15. Kalau Dia sudah mati bagiku, aku hidup untuk Dia yang sudah mati bagiku, untuk Yesus. Artinya apa? Meneruskan apa yang telah dipercayakan Bapa kepada Yesus. Yohanes 20 ayat 21. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Gembala agung bisa gembala. Nanti kalau kita bahas soal gembala, gembalakanlah kawanan domba Allah ya, dengan baik. Artinya jadilah gembala yang baik. Nah, kalau saya jadi gembala baik, apakah saya menggeser keduduk status gembala baik Yesus? Ya enggak, aku harus jadi gembala yang baik. Apakah Yesus gembala yang baik? Udah pasti. Karena Dia dipenuhi logos, dipenuhi firman yang sama dengan dipenuhi Allah sendiri. Kualitasnya begini. Makanya kita pun juga dipenuhi logos, dipenuhi firman, supaya jadi gembala yang baik. Mari kita beri tepuk tangan, saudara. Sangat jelas ya, kalau pengajaran dari Pak Erastus, di mana Yesus itu ya lebih rendah daripada Allah Bapa. Allah Bapa itu sumber, Yesus hanya meneruskan. Jadi ibaratnya Allah Bapa itu matahari, Yesus itu bulan, cuman meneruskan cahaya, memantulkan cahaya tersebut. Orang zaman dulu berpikir bulan dan matahari seimbang, dianggap setara, matahari siang, bulan malam. Padahal nggak pernah mereka setara, jauh sekali gitu. Baru di zaman sekarang orang udah mulai sadar kan, oh memang beda kok. Tapi orang yang baca Bible masih menganggap itu setara, karena di Bible-nya bulan dan matahari dianggap setara. Yang besar untuk siang, yang kecil untuk malam.
dianggap bulan mempunyai sinar sendiri ya. Nah, itu saya nggak tahu apakah itu firman Tuhan ataukah karangan manusia. Karena nggak mungkin Tuhan nggak tahu bulan tidak bercahaya. Ini kan ngaco. Jadi sebelum saya lanjut, mungkin saya paparkan sedikit siapa itu Pak Erastus, karena di sini banyak penonton yang baru. Banyak penonton-penonton yang baru nonton debat, yang nggak kenal ya. Bagi orang Kristen, saya rasa nggak perlu saya jelaskan Pak Erastus. Beliau ini sudah sering muncul di TV, apalagi ya. Di TV itu udah duluan Pak Erastus. Gilbert Lumondong, Philip Mantova itu juniornya. Gilbert itu malah muridnya. Gilbert Lumondong itu murid Erastus. Jadi Pak Erastus ini adalah seorang pendeta dan juga pendiri, gembala sidang juga di Sinode Rehoboth Ministry, Sinode Gereja Suara Kebenaran Injil. Ya, beliau ini dulu adalah kepala di STT Bethel Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang tahu gereja Bethel, ya gereja Bethel itu tempatnya Pak Niko, ya Gilbert Lumondong, dulu juga Pak Yusuf, ya terus Tiberias dulu, Yesaya Pariaji juga dari sana gitu, banyak yang dari Bethel. Ini semua dulu murid-muridnya Erastus Sabdono. Banyak pendeta-pendeta GBI sekarang itu dulu sekolah di STT Bethel Indonesia, itu muridnya pendeta Erastus. Jadi ini sangat senior. Ya, sangat senior. Bahkan kemarin jabatan dia adalah Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia. Jadi organisasi yang menaungi seluruh STT di Indonesia, dulu ketuanya dia sampai tahun ini. Ya, sampai tahun ini selesai karena 5 tahun masanya. Oke? Jadi kalau masalah kemampuan, masalah pengetahuan, udahlah kita jangan sandingkan antara Erastus dengan Elia Miron. Nggak sebanding. Kasihan gitu. Kasihan Pak Erastusnya gitu. Masa dibandingkan juga dengan kelas kroco gitu ya. Hanya kelas-kelas orang yang terkenal karena kontroversi. Nggak sebanding. Oke, jadi Pak Erastus ini mengembalakan sampai ratusan ribu. Ratusan ribu jemaat, bukan main-main. Di bawah dia banyak gereja-gerejanya. Itu biar kalian tahu. Jadi buat teman-teman Kristen yang menonton ini, ya saya berharap kalian belajarlah. Dan jangan belajar dari orang yang sesat dan salah. Jangan hanya ikuti doktrin. Kalau Elia Miron dia cuma ikuti doktrin. Padahal jelas-jelas. Ya, di sini mungkin saya tambahkan sedikit, saya luruskan lagi, saya simpulkan ya dari apa yang disampaikan Pak Erastus. Jadi dikatakan tuh, Yesus adalah pribadi yang lebih rendah dari yang menciptakan dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau di mereka Allah Bapa lah ya. Dan berulang kali Yesus menunjukkan bahwa ia adalah makhluk yang terpisah dari Allah dan bahwa Yesus mempunyai Allah di atas dirinya. Allah yang ia sembah, Allah yang ia sebut Bapa, dan dalam doa yang kepada Allah, yaitu Sang Bapa, Yesus berkata, "Engkau satu-satunya Allah yang benar." Yohanes 17 ayat 3. Dan dalam Yohanes 20:17, ia berkata kepada Maria Magdalena, "Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Artinya apa? Yesus setara dengan Maria Magdalena. Dia punya Allah, Maria Magdalena juga punya Allah. Yesus menyebutnya Bapa, Maria Magdalena menyebutnya Bapa juga. Clear lah. Dan dalam 2 Korintus 1 ayat 3, bahkan Paulus meneguhkan hubungan itu. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi ada dua yang dipuji. Yang pertama, Bapa sebagai Allah. Baru yang kedua, Yesus sebagai Tuhan. Atau Tuan sebenarnya ya. Teks aslinya Tuan. Jadi clear di sini ya. Dan saya rasa teman-teman harusnya belajar. Ya, bahkan Paulus sendiri pun sering di beberapa kitab menjelaskan bahwa Yesus itu tunduk. Ya, tunduk kepada Allah Bapa. Jadi saya rasa teman-teman harusnya belajar gitu ya. Jadi Yesus pun berulang kali memberikan pernyataan-pernyataan. Contohnya apa? Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Anak itu siapa? Yesus. Nggak bisa kerjakan atas dirinya sendiri. Jikalau tidak ia melihat Bapa yang mengerjakannya. Artinya apa? Bapa yang harus mengerjakan, baru Yesus bisa kerjakan.
Yohanes 5 ayat 19. Aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 6:38. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 7:16. Ya. Bukankah yang mengutus lebih unggul daripada yang diutus? Sesimpel itu, teman-teman. Sesimpel itu. Jadi, kita bisa melihat bahwa memang Yesus tidak pernah menyetarakan dirinya dengan Allah Bapa. Enggak pernah sekalipun Yesus menyetarakan dirinya. Yang menyetarakan Yesus dengan Allah Bapa adalah Konsili Nisea. Ya, jadi ini bahaya, teman-teman. Bagaimana mungkin sesuatu yang Yesus nggak pernah katakan, tiba-tiba jadi dikatakan. Ini kan bahaya. Ya, bahaya sekali, teman-teman. Tolonglah jangan istilahnya hanya ikut doktrin gereja, tapi benar-benar mencari tahu. Apa sih kehendak Yesus? Apa sih ajaran Yesus? Dan saya rasa penjelasan dari Pak Erastus itu begitu gamblang, dan begitu gampang dimengerti. Jadi kalau kalian masih nggak ngerti juga, saya udah no comment. Ya, saya udah nggak ngerti bagaimana mau sampaikan kepada kalian. Udah sangat jelas. Jadi kalau yang belum jelas, mungkin diputar saja, diputar ulang, supaya masuk ke otak kalian ya. Oke, saya rasa sangat clear penjelasan itu. Dan saya lanjut. Di sini saya ingin sampaikan ya, banyak teman-teman yang WA, ya, terus komen, bertanya kepada saya, mengapa belakangan ini saya seperti orang galau gitu. Bahkan sampai ikut-ikutan berbalas pantun, berbalas komen di status komunitas dengan kata-kata seperti orang yang lagi galau dan bingung. Ya, banyak yang nanya. Di sini saya harus akui, memang kondisi saya belakangan sangat tidak stabil. Bahkan bisa dibilang ini adalah salah satu titik terendah dalam hidup saya. Beberapa hari yang lalu, saya baru pulang, teman-teman. Baru pulang dari Medan untuk menghadapi tuduhan dari para Polikardus yang masih ngotot untuk mencelakai saya. Segala cara terus mereka lakukan, dan saya sampai bingung. Kok bisa ya? Saya ditargetkan sedemikian rupa sama mereka, sampai mereka rela menghabiskan segala sumber daya, menghabiskan waktu gitu ya. Bahkan bisa dibilang saya belum pernah mendapati pendebat muslim yang lain yang diniatkan untuk dicelakai seperti saya. Yang mau dicelakai banyak, tapi niatnya itu ya nggak sampai se-ekstrim yang mereka lakukan kepada saya gitu. Niat banget gitu. Ya, niat sekali gitu. Saya nggak ngerti kenapa. Apa mungkin karena saya Chinese, sehingga dianggap sebagai mangsa yang empuk, apalagi tempat delik aduannya itu di kota Medan, yang mungkin ya mereka anggap sebagai tempat yang sangat kuat bagi mereka. Karena kita tahu Medan itu ya tempat yang bisa dibilang mereka itu sangat powerful ya. Salah satu tempat yang mereka anggap sebagai kota penting mereka gitu. Jadi mereka anggap bisa mereka lakukan sesuka hati mereka. Ya, saya nggak ngerti. Dan memang karena apa yang menimpa saya ini, saya baru pulang dari Medan membawa sakit kepala, sehingga belakangan ini saya cukup galau. Tetapi alhamdulillah ya, saya punya Allah, saya serahkan kepada Allah. Ya, dalam setiap sholat, saya meminta pertolongan dari Allah, sama seperti Yesus meminta pertolongan dari Bapa agar cawan ini berlalu. Jujur ya, saya harus katakan, ya banyak hal lah yang terjadi, dan perasaan saya bercampur aduk. Bahkan bisa dibilang, saya merasa sendirian di tengah kumpulan banyak orang. Ada rasa keheningan. Bahkan, ada sedikit rasa kecewa kepada teman-teman sebenarnya. Dan saya tahu, itu adalah hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena Allah berfirman, ya, Allah berkata, berharaplah kepadaku, niscaya aku perkenankan harapanmu sekalian. Jadi Allah akan mengabulkan harapan kita kalau kita berharap kepada Allah.
Al-Mu'min 60. Untuk itu, ya saya memutuskan untuk mengurangi aktivitas bertemu teman-teman dari kalangan dunia pendebat, sekaligus ya mengurangilah untuk berinteraksi. Itulah kenapa mungkin di TikTok juga saya kurangi, ya, karena saya mau fokus untuk introspeksi diri, serta fokus dengan kasus yang sedang menimpa saya. Karena memang banyak hal yang harus dipersiapkan. Ya, ini adalah titik terendah bagi saya, sehingga saya mohon support dan juga doa dari teman-teman semua. Semoga saya sanggup untuk menghadapi cobaan ini. Sekian ya, terima kasih buat semua perhatiannya dan dukungannya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya.